Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani hidup, berani berjuang. Oke, balik lagi ke channel Kus Rudi. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membahas mengenai proses pembuatan 3D wall panel dengan kendala-kendalanya sehingga jangan sampai gagal gitu ya. Seperti saya alami, orang banyak bilang bahwa ini sangat mudah, sangat gampang gitu ya membuatnya. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan dan dipikirkan. Oke, saya akan memberikan tips dan cara bagaimana membuat 3D wall panel dengan baik. Tapi yang lebih penting, kenapa 3D wall panel hasil cetakan yang akan kita buat nanti kenapa bisa gagal dan bisa hancur lebur gitu ya. Dan saya tidak ingin teman-teman sekalian mengalami proses seperti saya gitu ya. Saya telah menjalani proses pembuatan 3D wall panel selama kurang lebih 1 tahun. Ternyata alhamdulillah bisa berhasil gitu ya. Dan ini juga akan menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saksikan terus video ini sampai tuntas dan jangan di skip. Ya, assalamualaikum guys. Oke, video kali ini saya akan coba sedikit mengulas tentang proses pembuatan 3D wall panel. Awalnya saya tertarik dengan pembuatan 3D wall panel ini karena berhubungan dengan bidang saya ya, yang saya sukai gitu ya. Jadi ini untuk perhatian juga untuk pemula gitu ya. Dulu saya begitu idealis gitu ya ketika melihat channel YouTube lain tentang pembuatan 3D wall panel, dikatakan di situ mudah dan gampang. Tapi saya coba berimprovisasi, ternyata malah banyak yang gagal, banyak yang salah. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita ikuti dulu tutorial-tutorial dan ilmunya tentang pembuatan 3D wall panel, baru kita eksekusi. Nah, kesalahan saya waktu itu kebanyakan terlalu banyak improvisasi gitu guys. Setelah itu saya mencoba mencari membeli bahannya, membeli perlengkapannya, kemudian saya eksekusi dan akhirnya banyak yang gagal. Dan ini saya belajar proses pembuatan 3D wall panel tersebut sekitar 1 tahun ya. Jadi saya membuat cetakannya juga atau moldingnya juga, dan kemudian perlengkapannya saya buat sendiri, terus bahan-bahannya saya beli, saya cari tempatnya di mana gitu ya. Nah, itu memang perlu kerja keras ya, tapi percayalah tidak ada yang sia-sia dari setiap proses yang kita jalanin. Dan untuk teman-teman yang ingin serius menekuni 3D wall panel, jangan patah semangat dan terus berjuang gitu. Dan tentunya harus istiqomah ya, harus tekun dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ilmu kita, kemampuan kita, kesuksesan kita itu hanya 0,001% gitu ya. Sisanya 99,9% tuh karena rahmatnya Allah. Jadi kita tetap berusaha, berikhtiar dan berdoa. Dan teman-teman bisa saksikan terus video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan tentunya di share. Dan jangan sampai di skip ya teman-teman, karena nanti akan ada proses pembuatan 3D wall panel. Saya memakai mic aja. Nanti kita sharing bersama di kolom komentar. Ya, oke, teman-teman, kita kembali fokus lagi ya. Ini saya sedang membuat 3D wall panel dengan bahan semen dan gypsum ya. Ini terjadi sedikit kurang enak gitu ya, karena
pencampuran adonan gipsum dan semen ini tidak rata ya. Jadi mengakibatkan tampilannya kurang mulus gitu ya. Jadi ada putih-putihnya ya, kita lihat seperti ini ya. Ini karena tidak rata pada saat pencampurannya, dan ini juga tidak merata ya pada saat pencampuran membuat adonannya ya. Jadi masih ada gipsum yang gumpal-gumpal. Jadi teman-teman sekalian, kalau membuat adonan harus benar-benar rata, dan kalau perlu pakai mesin pengaduk gitu ya, mixer ya. Jadi hasilnya nanti biar lebih mulus. Gitu sambil ngopi ya teman-teman ya, biar santai. Dan ini juga semennya nih, semennya yang nggak rata jadi menimbulkan motif batik gitu teman-teman. Itu kesalahan yang sederhana tapi fatal juga ya, karena tampilannya jadi kurang bagus. Ini semen dan gipsum juga pencampuran adonannya ya, tuh lihat ya. Dan ini ada yang gombal-gombal di pinggirnya ya. Ini waktu kesalahannya setelah saya evaluasi gitu ya, ternyata belum kering benar, dan saya sudah memaksa membuka moldingnya ya, cetakannya, jadi masih basah. Dan ini yang paling hancur lebur ini teman-teman, ini cuma adonan dari gipsum dan air aja ya. Jadi terlalu banyak airnya ya. Pertama, kedua, memang komposisi adonannya tidak sesuai, dan pengeringannya juga lama ya. Akhirnya nanti jadi lama, dan pada saat dibuka juga, dan ini juga sama, kebanyakan terlalu banyak airnya ya. Komposisi airnya terlalu banyak, jadi menghancurkan kayak bubur, menghasilkan kayak bubur ini adonan ini. Jadi kita sudah beberapa kali uji coba ya, dengan beberapa komposisi adonan juga. Nah, dan yang ini retak ya teman-teman, ini patah karena serat fibernya atau serat roofingnya ini kurang, dan kurang banyak dan kurang merata ya, sehingga pada saat buka moldingnya dia tidak tersambung sehingga menjadi pecah atau patah. Ini juga perhatian ya teman-teman ya. Ini juga kurang moldingnya, kurang serat roofingnya ya, jadi retak, patah itu kayak teriris ya, seperti teriris gitu. Dan ini juga akibat ada gelembung ya, gelembung udara pada saat mencetak atau menuangkan adonan itu tidak digoyang-goyang gitu teman-teman, sehingga ada gelembung-gelembung udara yang membuat menjadi lubang-lubang seperti ini nih teman-teman. Ini perhatian juga ya buat teman-teman yang ingin mencetak di wall panel, ini sangat penting juga. Pada saat dibuka akhirnya jadinya seperti ini karena kurang digerak-gerak atau digoyang-goyang ya moldingnya atau adonannya. Ini rasa sangat penting ini, kadang suka lupa juga ya teman-teman ya, jadi sangat harus diperhatikan. Tuh kita coba lihat ya, terlalu banyak lubang-lubangnya. Nah ini yang retak ya, pada saat kita buka retak ini banyak-banyak korban ya, hasil uji coba kita selama tahap belajar membuat ini wall panel. Banyak yang korban proses tuh teman-teman. Ada yang gompal, ada yang patah, ada yang nggak rata adonannya gitu ya. Ya resiko lah ya teman-teman, namanya juga belajar. Jadi perlu juga kegagalan itu karena untuk membuat kita biar bisa lebih baik gitu ya teman-teman.
Ya, alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya setelah proses pembelajaran saya dengan waktu yang tidak sedikit, biaya gitu ya, tenaga, akhirnya alhamdulillah berhasil ya. Jadi membuat 3D wall panel jangan patah semangat. Ini bahan ini saya buat dari gipsum ya, cuma gipsum dan air. Hasilnya sudah mulai kelihatan mulus ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Jadi ya perlu proses semua teman-teman, terus berjuang, kita coba terus, gagal kita coba lagi gitu ya teman-teman ya. Memang proses yang harus kita lalui seperti itu ya. Ini kelihatan lebih cerah ya, adonan campurannya juga rata, jadi kita mulai semangat kembali nih teman-teman. Nah ini adonan dari gipsum dan semen ya. Ini perbandingannya 1:1 ya teman-teman ya. Kalau untuk di dalam itu interior, biar lebih aman ya. Jadi biar lebih kuat gitu untuk di dalam. Dan ini untuk gipsum dan air ya. Ini campurannya kelihatan lebih mulus itu ya, lebih halus, indah gitu ya teman. Dan kalau untuk di luar ya, kita eksterior kita hanya pakai gipsum, kita pakai semen ya. Ini semen dan pasir saja ya teman-teman, tidak menggunakan gipsum karena khawatir kena hujan dan kena panas, takutnya nggak kuat ya. Jadi untuk di luar, di eksterior kita memakai bahan dasar semen dan pasir serta air ya teman-teman. Jadi pasirnya lebih banyak gitu teman-teman ya. Jadi 1:2, semennya 1, pasirnya 2. Nah ini untuk di interior juga, kalau kita mau nggak pakai semen gitu teman-teman, jadi hanya gipsum dan air aja ini bisa. Cuman khawatir kalau kesenggol-senggol takut retak gitu teman-teman. Jadi harus dikondisikan tempatnya yang tidak terlalu mengganggu aktivitas teman-teman. Nah sekarang udah mulai kelihatan ya teman-teman ya, hasil dari proses belajar tersebut. Kita lihat ya hasilnya ya, alhamdulillah lumayan bagus ya, relatif lebih baik. Jadi kita bisa kembangkan teman-teman. Yang penting kita tahu dulu bahwa membuat 3D wall panel, komposisi adonannya seperti apa. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk interior gipsum dan semen 1:1, dan untuk eksterior semen dan pasir yaitu 1:2. Ya ini hasil cetakan saya ya teman-teman. Dan di sini juga cetakan saya membuat sendiri ya teman-teman. Dan itu juga berbarengan bahwa banyak juga kegagalan saat membuat molding.